Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, stambuk F1C11991. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian dengan semester saya, Biokimia 2, dengan topik fotosintesis reaksi gelap. Fotosintesis merupakan proses mengubah karbon dioksida dari udara dan mineral dari tanah dengan bantuan sinar matahari menjadi glukosa dan oksigen. Nah, berikut persamaan reaksi pada proses fotosintesis, di mana 6 molekul H2O dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan glukosa, karbon dioksida, dan oksigen. Nah, fotosintesis terjadi pada daun. Di dalam daun terdapat kloroplas. Kloroplas ini terdiri dari tilakoid dan stoma. Jadi proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi secara dua tahap. Tahap pertama yaitu reaksi terang dan tahap kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi terang tempat terjadinya pada tilakoid, sedangkan reaksi gelap ini terjadi pada stroma. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan menghasilkan ATP dan NADPH, sedangkan reaksi gelap ini tidak bergantung cahaya atau tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini membutuhkan karbon dioksida, ATP dan NADPH. ATP dan NADPH yang digunakan pada proses reaksi gelap ini diperoleh dari ATP dan NADPH dari reaksi terang. Jadi dinamakan reaksi gelap bukan berarti terjadi pada malam hari, akan tetapi reaksi gelap ini terjadi pada siang hari dan tidak membutuhkan cahaya. Nah, reaksi gelap tidak akan berlangsung jika tidak terjadi reaksi terang, karena reaksi gelap ini membutuhkan ATP dan NADPH yang diperoleh dari reaksi terang. Berikut tahapan reaksi gelap. Yang pertama yaitu fiksasi karbon, di mana pada fiksasi karbon di sini karbon dioksida dengan ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco akan menghasilkan 6 carbon intermediate. Molekul ini tidak stabil sehingga akan terkonversi menjadi 3 fosfat gliserol. Setelah terjadi fiksasi karbon, kemudian masuk ke dalam proses reduksi. Dalam proses reduksi ini, dari 3 fosfat gliserol akan diubah menjadi 1,3 fosfat gliserol dengan penambahan fosfat. Proses ini membutuhkan 6 ATP dan sehingga menghasilkan 6 ADP. Dari 1, fosfat gliserol ini kemudian akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Proses ini membutuhkan 6 NADPH menghasilkan 6 ADP plus dan melepaskan 6 molekul fosfat. Gliseraldehid ini satu molekulnya akan digunakan untuk pembentukan glukosa, sedangkan 5 molekul lainnya akan mengalami regenerasi. Proses regenerasi ini membutuhkan 3 ATP dan menghasilkan 3 ADP. Proses tahapan reaksi gelap ini biasa dinamakan dengan siklus Calvin. Nah, jadi dalam satu kali putaran siklus Calvin ini akan membutuhkan 9 ATP dan 6 NADPH. Dalam gliseraldehid 3 fosfat, dalam proses pengubahan gliserol 3 fosfat menjadi glukosa, ini membutuhkan 2 molekul G3P. Jadi untuk menghasilkan glukosa perlu melakukan putaran sebanyak 2 kali, sehingga pada siklus Calvin untuk menghasilkan satu molekul glukosa membutuhkan 18 ATP dan 12 NADPH. Tanaman C3, C4, dan CAM. Jadi dalam proses fotosintesisnya tanaman terdiri dari 3 jenis, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM. Nah, contoh dari tanaman C3 ini adalah padi. Pada tanaman C3 ini kondisi lingkungannya hidup di tempat sejuk dan lembab. Dan tanaman C3 ini yang banyak ditemukan di permukaan bumi. Nah, sedangkan contoh tanaman C4 ini adalah jagung dan kondisi lingkungannya ini panas dan terik. Sedangkan dalam
tanaman CA4 ini terdiri dari kaktus. Salah satu contohnya yaitu kaktus, dan kondisi lingkungannya itu sangat panas dan kering. Jadi proses fotosintesis C3 dan C4 dan CAM yang membedakan dari ketiga jenis tanaman ini yaitu pada proses reaksi gelapnya. Sedangkan pada proses reaksi terangnya, C3, C4 dan CAM ini sama-sama melakukan proses pengubahan cahaya dengan klorofil menghasilkan ATP dan NADPH. Akan tetapi pada proses reaksi gelapnya, tanaman C3 ini berlangsung secara siklus Kelvin, di mana siklus Kelvin yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pada C4 dan CAM ini, proses reaksi gelapnya ini melalui siklus Hasselbalch. Siklus Hasselbalch ini kemudian akan masuk ke dalam siklus Kelvin. Nah, berikut proses fotosintesis tumbuhan C3, di mana terjadi fiksasi karbon yang dari karbon dioksida dengan RUBP dengan bantuan enzim Rubisco menghasilkan enam intermediate. Nah, tumbuhan C3 ini proses reaksi gelapnya seperti pada proses reaksi gelap siklus Kelvin yang telah dipelajari sebelumnya, yang telah dijelaskan sebelumnya, itu dari fiksasi karbon oleh enzim Rubisco dengan RUBP sehingga menghasilkan glukosa. Proses ini terjadi pada mesofil daun. Sedangkan tumbuhan C4 ini fiksasi karbon pertama kali oleh fosforol pirufat dengan enzim PEP karboksilase akan menghasilkan asam oksaloasetat. Dinamakan tumbuhan C4 karena fiksasi karbon pertama kali menghasilkan asam oksaloasetat dengan 4 karbon. Nah, setelah asam oksaloasetat ini dengan adanya malat dehidrogenase akan menghasilkan asam malat. Proses ini terjadi pada mesofil daun. Kemudian asam malat akan masuk ke seludang pembuluh dan terkonversi menjadi asam pirufat dan karbon dioksida. Nah, asam pirufat ini kemudian akan masuk kembali ke dalam mesofil dan melakukan serangkaian sehingga menghasilkan asam malat kembali. Sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan di sini akan masuk ke dalam siklus Kelvin. Nah, perbedaan anatomi daun C3 dan CA4 ini, pada C4 terdapat anatomi krans. Anatomi ini merupakan anatomi daun yang memiliki dua macam kelopak, yaitu pada mesofil daun, dan pada seludang pembuluh. Dapat dilihat pada tanaman C4, mesofil daunnya tersusun rapat dan mengelilingi seludang pembuluh. Nah, pada C4 ini mesofil kloroplas terdapat pada mesofil dan pada seludang pembuluh. Nah, sedangkan pada tanaman C3 ini mesofilnya tidak tersusun rapat seperti C4 dan klorofilnya ini hanya terdapat pada mesofil daun, tidak terdapat pada bandar sit atau seludang pembuluh. Nah, berikut tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM ini termasuk dalam kelompok sekulen, yaitu kelompok tumbuhan yang menyimpan air. Tumbuhan CAM ini singkatan dan crassulacean acid metabolism. Nah, dinamakan CAM karena pertama kali ditemukan pada famili Crassulaceae. Tumbuhan CAM pada siang hari stomatanya akan menutup untuk mengurangi penguapan, sedangkan pada malam hari stomatanya akan membuka untuk mengumpulkan karbon dioksida. Berikut proses fotosintesis pada tumbuhan CAM. Nah, dari fiksasi karbon pertama kali dibantu oleh enzim PEP karboksilase menghasilkan asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat dengan malat dehidrogenase akan menghasilkan asam malat. Nah, proses ini terjadi pada malam hari. Jadi pada malam hari ini tumbuhan CAM akan mengumpulkan karbon dioksida. Nah, sedangkan pada siang hari asam malat ini akan dikonversi menjadi asam pirufat dan karbon dioksida. Asam pirufat kemudian akan mengalami proses kembali menjadi PP dengan PP karboksilase dan menghasilkan asam oksaloasetat. Sedangkan CO2 ini
akan mengalami serangkaian siklus Calvin yang pada tanaman C3, seperti siklus Calvin pada tanaman C3. Proses tumbuhan CAM ini terjadi pada mesofil. Nah, berikut perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM. Nah, C3 fiksasi karbonnya pertama 3 fosfatgliserol, C4 oksaloasetat. Fiksasi karbon CO2-nya ini enzim saat fiksasi karbon CO2 ini berupa RUBP, sedangkan ini PP karboksilase. Dan fiksasi karbonnya pada siang hari, sedangkan pada CAM ini terjadi pada malam hari. Struktur daun yang terlibat dalam C3 ini mesofil, sedangkan CA4 mesofil dan seludang pembuluh, sedangkan CAM ini mesofil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.